Ronaldo berbicara keras, dunia mendengar. Messi berbicara pelan, dunia bergerak. Dan ketika satu gestur hanya dikenang sebagai momen viral, sementara satu kalimat sederhana mampu berjalan seiring dengan pergerakan miliaran dolar, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih hebat di lapangan. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Berdasarkan laporan dan data saham terbaru, pernyataan Lionel Messi pada 7 Januari tentang kebiasaannya mencampur anggur dengan Sprite menunjukkan korelasi waktu yang sangat mencolok dengan dinamika pasar global, di mana saham Coca-Cola atau KO tercatat naik sekitar 4,5% hanya dalam 2 hari perdagangan berikutnya. Sebuah lonjakan signifikan yang secara matematis berarti penambahan nilai kapitalisasi pasar sekitar 12,9 miliar dolar. Dan menurut data historis pergerakan saham yang ditampilkan oleh sumber keuangan seperti Yahoo Finance, pergerakan tersebut memang tercatat nyata pada periode yang sama. Meskipun hingga saat ini hubungan sebab akibat langsung belum pernah dikonfirmasi secara resmi dan masih diklasifikasikan sebagai korelasi waktu, bukan kausalitas mutlak. Namun justru di titik inilah perdebatan besar dimulai, karena jika semua ini hanyalah kebetulan, maka kita dipaksa bertanya, mengapa kebetulan semacam ini terus terjadi di sekitar nama Lionel Messi? Publik perlu memahami satu hal penting, pasar saham modern tidak lagi digerakkan semata oleh laporan keuangan kuartalan. Pasar digerakkan oleh narasi, oleh persepsi global, dan oleh kepercayaan massal. Dan dalam ekosistem ini, Lionel Messi berdiri di posisi yang sangat unik, bahkan berbahaya bagi logika lama. Messi tidak pernah membangun citranya sebagai ikon komersial yang agresif. Ia tidak mengejar kamera, ia tidak menciptakan drama, ia tidak memainkan peran antagonis atau protagonis buatan. Selama lebih dari 2 dekade, Messi membangun reputasinya dengan satu cara, diam, konsisten, dan selalu membuktikan di lapangan. Akibatnya, ketika Messi berbicara, dunia tidak menilainya sebagai pesan iklan, melainkan sebagai kejujuran murni. Dan disinilah letak perbedaan fundamental dengan Cristiano Ronaldo. Gestur Ronaldo pada Euro 2021 menggeser botol Coca-Cola dari meja konferensi pers adalah aksi yang sangat teatrikal, sangat simbolik, dan sangat disadari kamera. Ia tahu gestur itu akan direkam, ia tahu pesan itu akan ditangkap, dan ia tahu dunia akan bereaksi. Namun masalahnya, reaksi yang muncul adalah reaksi terbelah. Ada yang memuji, ada yang mentertawakan, ada yang mengkritik, dan ada pula yang menyebutnya pencitraan. Secara data, saham Coca-Cola memang turun sekitar 1,6% pada hari tersebut. Tapi laporan dari Forbes dan analis pasar menegaskan bahwa tren penurunan sudah berlangsung sebelum konferensi pers dimulai. Artinya, secara objektif, gestur Ronaldo tidak menciptakan efek ekonomi yang berdiri sendiri. Ia hanya kebetulan hadir di momen yang sudah negatif. Dengan kata lain, Ronaldo menciptakan headline, bukan efek struktural. Sebaliknya, Messi tidak menciptakan headline dengan sengaja. Ia tidak menolak produk, ia tidak menyinggung sponsor, ia bahkan tidak menyebut Coca-Cola secara langsung. Ia hanya menyebut Sprite sebagai bagian dari kebiasaan personalnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Efeknya lebih besar, lebih positif, dan lebih terukur secara waktu. Inilah bagian yang paling kontroversial. Messi tidak membutuhkan gestur dramatis untuk menggerakkan pasar. Ronaldo membutuhkannya. Ketika Ronaldo menggeser botol, pasar bereaksi dengan skeptisisme. Ketika Messi menyebut Sprite, pasar bereaksi dengan optimisme. Ini bukan soal siapa atlet yang lebih hebat di lapangan. Ini soal siapa yang lebih dipercaya di luar lapangan. Dalam psikologi massa, kepercayaan adalah kekuatan tertinggi. Messi memiliki apa yang disebut para analis sebagai silent authority atau otoritas yang tidak perlu ditegaskan. Publik tidak merasa digurui oleh Messi, mereka merasa ditemani. Dan pasar yang sangat sensitif terhadap sentimen publik membaca itu sebagai sinyal positif. Bahkan secara naratif,
dampak Messi jauh lebih berbahaya bagi merek dan pasar karena ia tidak bisa dikontrol. Tidak ada kontrak, tidak ada arahan PR, tidak ada sponsor yang mengatur kata-katanya. Artinya, setiap pernyataan Messi memiliki bobot yang jauh lebih besar dibanding kampanye iklan formal bernilai ratusan juta dolar. Sementara itu, gestur Ronaldo justru menunjukkan sisi sebaliknya, terlalu sadar citra, terlalu terencana, terlalu simbolik. Dan dalam dunia yang semakin alergi terhadap pencitraan, hal seperti ini justru mengurangi kekuatan dampaknya. Kontroversinya semakin tajam ketika kita melihat hasil akhirnya. Ronaldo dikaitkan dengan penurunan sesaat yang tidak berkelanjutan. Messi dikaitkan dengan kenaikan cepat yang disambut positif. Ronaldo menciptakan polarisasi, Messi menciptakan konsensus diam-diam. Banyak pengamat bahkan mulai menyebut bahwa Messi telah melampaui Ronaldo dalam bentuk pengaruh yang paling sulit diukur, pengaruh ekonomi tak langsung. Ia tidak menjual produk tetapi meningkatkan nilai. Ia tidak mempromosikan merek tetapi memperkuat persepsi. Ia tidak menciptakan konflik tetapi menciptakan kenyamanan. Dan inilah ironi terbesarnya. Messi melakukan semua itu tanpa pernah berniat melakukannya. Pada akhirnya perbandingan ini membuka diskusi yang lebih besar dan lebih kontroversial. Apakah kekuatan sejati seorang ikon di era modern terletak pada volume suara atau pada kedalaman kepercayaan? Ronaldo berbicara keras, dunia mendengar. Messi berbicara pelan, dunia bergerak. Dan ketika satu gestur hanya dikenang sebagai momen viral, sementara satu kalimat sederhana mampu berjalan seiring dengan pergerakan miliaran dolar, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih hebat di lapangan, melainkan siapa yang benar-benar menggerakkan dunia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala.